Terima kasih telah klik video ini. Pembahasan kali ini adalah Diablo menikahi Rimuru. Maksudnya LN Tejura volume 21. Seperti biasa, sebelum memulai video jangan lupa ongkos parkirnya Juragan, yaitu dengan like video ini. Kalau tangan kalian gatel atau geli ya, komen aja, lumayan buat ninggalin jejak. Siapa tahu dibaca anak cucu kalian ribuan tahun nanti. Oh iya, ada juga tombol subscribe. Dipencet aja nggak apa-apa, nggak meledak kok. Oke, basa-basi busuknya sampai di sini saja. Jadi siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, rilekskan pikiran. Mari kita mulai videonya, Juragan. Kami kembali. Yari. Kini panel menunjukkan ada 5 orang, yaitu Vega, Mai Furuki, Dino, Pico, dan Gracia. Dengan kekuatan Mai Furuki, mereka semua dapat ketempes dalam sekejap. Di depan labirin, Pico, Gracia, Vega, Dino, dan Mai saling bertatap-tatapan. Mereka berusaha menentukan siapa yang duluan masuk. Dan dengan percaya dirinya, Vega memimpin penjelajahan tersebut. Dengan bangganya, Vega mengatakan, "Woi Dino, dengarkan aku. Mulai sekarang kau harus mengikuti perintahku." Tentu saja saat mendengar ucapan Vega barusan, Dino auto emosi. Tapi dia berusaha untuk menahannya, sebab dia tak memiliki hak untuk menentang Vega. Misi ini Filwe percayakan pada Vega seutuhnya. Jadinya Dino tak mempunyai pilihan selain mengikuti apa yang diinginkan Vega. Kalian tahu sendirilah, di LN volume 20, Vega berhasil mengisi kekosongan hati Filwe yang udah ditinggal Mikael. Dan sekarang mereka berdua adalah Upin dan Ipin yang saling mencintai dan menyayangi. Tapi bohong. Filwe memang menganggap Vega sebagai seorang sahabat, tapi Vega enggak. Vega hanya memerankan apapun yang menguntungkan untuknya. Kembali lagi ke cerita. Di sini Dino bertanya pada Vega, "Apa rencanamu?" Dengan yakin dan penuh percaya diri, Vega menjawab, "Mudah saja, kita akan bertarung secara langsung dan mengalahkan mereka semua. Dengan begitu, kalian bisa mendapatkan pengalaman dan aku akan menjadi lebih kuat setelah memakan mereka." Mengetahui Vega yang tak memiliki rencana membuat Dino semakin yakin kalau Vega adalah pria yang sangat idiot. Ya gimana, Vega minta enaknya doang anjing. Dia menyuruh Dino dan yang lain bertarung, sementara dia tinggal nunggu doang buat mukbang. Oi, rencanamu itu sangat sembrono. Labirin ini sangat sulit untuk ditembus. Mungkin kau berpikir aku hanya mencari-cari alasan karena aku pernah gagal menaklukkan labirin ini. Tapi asal kau tahu Vega, tempat ini sangat berbahaya. Jadi jangan lakukan hal yang tidak ada gunanya, ucap Dino mencoba menasihati Vega. Di antara 5 orang ini, hanya Dino yang paling memahami kengerian dari labirin Tempest. Selama ada Ramirez, tidak peduli seberapa banyak mengalahkan musuh, sebab semua yang mati bisa dihidupkan kembali. Jadi sangat mustahil menaklukkan tempat ini. Gracia juga mendukung opini Dino. Dia mengatakan jika di Tempest ada orang yang bisa seimbang melawannya, apalagi kalau bertarung di dalam labirin, tentu saja akan merugikan mereka karena musuh akan terus hidup lagi dan lagi. Menurut Gracia, pihak Tempest pasti akan mengerahkan kekuatan apapun yang mereka miliki untuk mengalahkan mereka. Pico juga setuju dengan Gracia. Bagi Pico, ini bukan lagi soal menang atau kalah, tapi lebih tepatnya buang-buang waktu tanpa mendapatkan hasil. Meskipun Pico dan Gracia itu cukup kuat, tapi apalah artinya jika mereka dipaksa terus bertarung dan berakhir kehabisan energi. Bukankah itu kematian yang konyol guys? Emang Sumanto satu ini nggak memiliki otak sama sekali. Heran gua bre. Gracia, Pico, dan Dino berusaha sekeras mungkin menyadarkan Vega. Terlebih lagi sih, ketiga orang ini sebenarnya sangat trauma jika harus berhadapan dengan orang-orang Tempest, apalagi harus bertarung di dalam labirin. Namun ternyata Vega lebih bodoh dari perkiraan Dino. Vega berkata, "Oh tidak masalah, kau hanya perlu mengalahkannya dan aku akan memakannya. Ku beritahu kalian, ketika mereka kehilangan tubuhnya, maka mereka tidak akan bisa dihidupkan lagi." Lantas Dino pun menjawab,
Kau salah besar, Vega. Walaupun kau memakan musuhmu, otoritas Ramirez akan labirin ini sangat tidak masuk akal. Mereka akan terus abadi di sini. Entah orang ini kerasukan atau nggak punya kuping. Vega malah tertawa. Wahahaha, kau tidak perlu memikirkan hal tersebut. Jika mereka hidup lagi, aku bisa dengan mudah mengalahkannya berkali-kali. Karena aku sudah memiliki kekuatan mereka setelah memakannya. Gak nyambung nih Sumanto kalau diajakin ngobrol. Di satu sisi Dino bergumam, inilah kenapa aku benci orang bodoh. Dino tidak bisa menahan rasa kesalnya yang semakin memuncak karena Vega benar-benar terlalu meremehkan musuhnya. Dengan emosi, Dino mengatakan penjaga labirin itu kuat. Mereka tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Lantas Vega pun memiliki solusi untuk kecemasan Dino. Dia menjawab, tidak perlu khawatir Dino. Selama kita memiliki cukup makanan untuk Evil Dragon Spawn, aku bisa memunculkan mereka 4 sekaligus. Mendengar hal itu, Dino rasanya ingin menghentakkan kaki ke tanah. Suara hati Dino sudah meronta-ronta. Kenapa dia tidak mendengarkanku? Dino ingin memberontak, namun sayangnya dia tak bisa menentang Vega. Dan untuk kesekian kalinya, Dino masih ingin memperingatkan Vega. Sambil menatap mata lawan bicaranya, Dino berkata, aku sudah memperingatkanmu, Vega. Merasa diremehkan, Vega berencana memakan labirin itu sendiri dengan menggunakan ultimate skillnya, Ajidaga, Lord of Evil Dragon. Sontak saja 4 orang yang lain kaget dengan ucapan Vega. Jangan berbuat konyol, ucap Dino. Apa kau bodoh, ucap Pico. Jangan bicara omong kosong, ucap Grazia. Apa kau serius, ucap Mai. Mai yang dari tadi diam saja, kini juga ikut-ikutan berkomentar. Dan apakah Vega benar-benar akan melakukannya sekarang? Ternyata Vega cuma menggertak doang dan mengerjai mereka berempat pemirsa. Kalau dipikir-pikir, Vega ini juga cocok jadi stand up komedi. Lalu kemudian Vega menghentikan basa-basi busuk tersebut dengan membuka pintu labirin. Keputusan telah dibuat dan pintu labirin telah terbuka. Tak ada jalan untuk kembali karena Vega tidak akan bisa diseret kabur begitu saja. Di satu sisi, Dino berhenti mengeluh dan menerima lapang dada apa yang akan terjadi selanjutnya. Di situ, Mai dengan ketakutan berkata, aku berharap war map milikku dapat membantu kita keluar dari sini hidup-hidup. Mendengar rintihan hati Mai, Dino mencoba menenangkannya kalau semua ini pasti baik-baik saja. Karena sejauh yang Dino tahu, labirin ini didesain menghalangi seseorang untuk masuk dan tidak mengejar target yang melarikan diri. Ketika mendengar perbincangan antara Dino dan Mai, Vega mendengus emosi. Sudah puas bicaranya. Ayo kita masuk dan jangan membuat masalah tidak berguna untukku. Dengan kata-kata ini, Vega memasuki labirin paling depan. Diikuti Dino di belakangnya. Setelah itu, Pico dan Grazia juga mengikutinya, meskipun dengan tatapan kesal di wajahnya. Dan yang terakhir, ada Mai yang sangat polos. Setelah memasuki neraka di Tempest ini, nasib buruk telah menanti 5 orang tersebut. Di dalam labirin, Dino mendesak Vega agar segera mengeluarkan Evil Dragon Spawn-nya. Seketika itu juga Vega membentak Dino, diam, tidak ada makanan untuk melakukan hal tersebut, jadi tunggulah sebentar lagi. Diketahui monster yang seharusnya berkeliaran di labirin tidak terlihat hari ini. Di situ hanya ada beberapa saja dan jumlahnya lebih sedikit dari biasanya. Bahkan jebakan di dalam labirin lebih banyak, tidak seperti hari-hari kemarin. Mengetahui kejanggalan ini, Dino yakin pihak Tempest sudah mengetahui rencana mereka. Kau harus waspada di dalam labirin ini, karena segala sesuatu mungkin terjadi, ucap Dino. Dan Vega menjawab, aku sudah tahu, jadi berikan aku sedikit waktu. Begitu mereka berlima memasuki labirin, invasi Vega pun berlangsung. Namun usaha Vega tidak membuahkan hasil karena labirin Ramirez tidak organik. Jadi meskipun Vega menggunakan sub skillnya yaitu Organic Domination, skill itu berfungsi atas kontrol total bahan organik dan membuat Vega dapat menganalisis wilayah di sekitarnya serta memperoleh kemampuan sehingga dapat memperkuat tubuhnya dengan cara mukbang. Tapi setelah sekian lama menggunakan skill itu, Vega tidak menemukan mangsa yang dia inginkan. Namun bukan Vega namanya kalau nyerah cuma karena hal seperti ini. Oh iya bre, ada faktor lain yang membuat Vega tidak bisa memaksimalkan skillnya.
Itu karena dia tidak terlalu memahami kekuatannya sendiri secara mendalam. Di tengah keputusasaan itu, seolah-olah Vega mendapatkan sebuah harapan. Karena tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Dan tanpa pikir panjang, Vega langsung menaruh Tiny Magical Bacteria di sepanjang dinding labirin. Meskipun tidak ada gunanya melakukan hal tersebut, Vega tidak peduli. Karena memang dia tidak memiliki rencana lain. Pokoknya dalam benak Vega, gimana caranya bisa mendapatkan makanan agar bisa menciptakan Evil Dragon Spawn. Namun hasilnya malah semakin mengecewakan. Vega terjebak dalam perangkap di labirin. Bukannya menyelesaikan masalah, malah nambahin masalah. Vega adalah definisi beban tim sesungguhnya. Sontak saja di situ, Grazia dan Pico semakin geram dengan kebutuhan Vega. Kalau begitu, jangan maju ke depan dan jangan memasang jebakanmu sendiri, ucap Pico dan Grazia. Perjalanan terjal dari tim yang dipimpin oleh Vega masih terus berlanjut. Sementara itu, Dino semakin depresi. Dia merasa muak dengan perintah Filwe untuk menaklukkan labirin. Niat hati si ingin melarikan diri bersama Pico dan Grazia. Tapi hal itu tidak bisa dia lakukan karena perintah Filwe bersifat mutlak. Bajingan itu benar-benar membuatku kesal, gumam Dino. Dino sangat membenci betapa lemahnya dirinya, sehingga dia mau gak mau terpaksa mematuhi perintah Filwe. Sementara itu dengan semangat membara, Vega berjalan memimpin kelompok tanpa rasa takut sedikitpun dan tak memperdulikan jebakan yang ada di dalam labirin. Sehingga batu besar berjatuhan ke arah mereka. Dan hal ini membuat Dino semakin kesal. Padahal berulang kali Dino memperingati Vega agar lebih berhati-hati. Namun Vega tak pernah memperdulikannya sama sekali. Perintah konyol Filwe dan kebutuhan Vega membuat mood Dino semakin buruk. Kami akan kembali.